Anda mungkin mengetahui bahwa masalah perlucutan senjata nuklir menarik perhatian dunia pada masa kini. Namun, apakah Anda menyadari bahwa ada yang lebih menakutkan yang telah dilucuti? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Kita mengetahui dari kitab Efesus bahwa pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa berbicara tentang setan dan antek-anteknya. Jadi, iblis telah dilucuti. Tetapi, tahukah Anda senjata apa yang ia gunakan sebelum ia dilucuti? Marilah kita lihat apa yang dinyatakan firman Tuhan tentang ini. Kolose 2 ayat 14-15. Dengan menghapus surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Berdasarkan konteks ayat tersebut, iblis dipersenjatai dengan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Apakah surat utang yang begitu penuh dengan kuasa itu sehingga untuk menghapuskannya dituntut kematian Yesus? Di Gunung Sinai, Tuhan menulis 10 perintah Allah pada 2 loh batu. Surat utang itu dengan demikian adalah suatu referensi terhadap hukum yang ditulis oleh tangan Tuhan. Iblis kemudian mempersenjatai dirinya sendiri dengan hukum Taurat untuk mendakwa dan menghakimi manusia. Sekarang, dengarkanlah ini baik-baik. Tuhan tidak memberikan hukum Taurat untuk mempersenjatai iblis, tetapi iblis mengetahui bahwa hukum melawan manusia, memanfaatkannya, dan telah memakainya untuk melawan manusia. Hukum Taurat selalu menghakimi dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Karena itulah iblis menggunakan hukum Taurat sebagai senjatanya untuk lebih menjauhkan manusia dari Tuhan. Itulah sebabnya mengapa saat Tuhan memakukan hukum Taurat di kayu salib, ia menjadikan iblis dan seluruh kuasa kegelapan sebagai tontonan umum. Begitu hukum Taurat dipakukan di kayu salib Yesus, Tuhan mengetahui bahwa hukum Taurat sudah tidak lagi memiliki kuasa untuk menghakimi manusia selama ia percaya kepada Yesus. Karena itu, saat Anda mengetahui dan mempercayai bahwa Yesus telah menggenapi secara sempurna tuntutan-tuntutan kebenaran hukum Taurat, iblis tidak dapat memakai hukum Taurat untuk menghakimi setiap kali Anda gagal. Bahkan jika ia menggunakan hukum Taurat untuk menunjuk pada dosa-dosa Anda hari ini, Anda dapat menunjuk pada salib Yesus dan menolak penghakiman itu. Anda mungkin berkata, tidak seorang pun yang mampu menghapus tulisan tangan Tuhan. Ya, Anda memang benar, tidak seorang pun, tetapi Tuhan mampu, dan Tuhan melakukannya dengan benar. Sahabatku, Anda sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Iblis dan antek-anteknya telah dilucuti. Haleluya. Namun, jika Anda bersikeras berada di bawah hukum Taurat, Anda sebenarnya mempersenjatai iblis kembali. Tuhan telah memakukan hukum Taurat. Ia telah menghapuskan semua ketentuannya, menyingkirkannya, dan melucuti iblis. Tetapi, jika Anda menundukkan diri pada sistem hukum Taurat Perjanjian Lama, Anda sedang mengembalikan senjata itu ke dalam tangan iblis. Setiap ajaran yang mengatakan bahwa kita harus mematuhi hukum Taurat supaya diberkati Tuhan sedang mengembalikan senjata itu ke dalam tangan iblis. Bukannya tinggal dalam perlucutan senjata yang dilakukan Tuhan, manusia malah mengembalikan senjata dan memperlengkapi senjata kuasa kegelapan. Perkenankan saya menegaskan bahwa hukum Taurat memang kudus, adil, dan benar. Tolong jangan salah mengerti bahwa saya sedang mengatakan sebaliknya. Meskipun hukum Taurat kudus, adil, dan benar, hukum itu tidak memiliki kuasa untuk menjadikan Anda kudus, adil, dan benar. Hukum itu dirancang untuk menyingkapkan kelemahan-kelemahan, dosa-dosa, dan ketidakmampuan Anda untuk menjadi kudus, adil, dan benar. Itu seperti cermin yang menyingkapkan kekurangan-kekurangan Anda, noda-noda, dan jerawat Anda. Tetapi, Anda tidak dapat mengambil cermin itu dan mulai menggosok-gosok wajah Anda dengannya untuk membersihkan noda-noda dan jerawat Anda. Karena itu bukan fungsi cermin. Anda harus memahami, usaha sekeras apapun untuk mematuhi hukum Taurat tidak dapat menjadikan Anda kudus. Hanya darah Yesuslah yang dapat melakukannya. Meskipun demikian, hukum Taurat memang kudus. Hukum Taurat tidak berasal dari iblis. Hukum Taurat berasal dari Tuhan sendiri.